Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kita semua. Akan bahas terkait dengan merger antara Gojek dan Tokopedia yang seperti yang kita tahu ya, Gojek dan Tokopedia baru saja melahirkan GoTo Group ya. Ini merupakan merger antara dua dekakorn ini, Gojek dan Tokopedia. Dan diperkirakan, masih perkiraan saja sih, tapi memang valuasinya ini luar biasa besar ya, karena valuasi dari Gojek dan Tokopedia dalam GoTo Group ini diperkirakan mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kalau misalkan kita konversikan ke dalam rupiah, ini valuasinya bisa mencapai 198 triliun rupiah. Bayangkan ada suatu perusahaan ya, valuasinya 198 triliun rupiah. Dan dengan valuasi ini mengantarkan GoTo Group juga menjadi perusahaan teknologi raksasa terbesar se-Asia Tenggara, mengalahi Grab, di mana Grab memiliki valuasi sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan GoTo Group hasil dari merger antara Gojek dan Tokopedia ini valuasinya mencapai 17 billion US dollar begitu. Dan setelah aksi merger ini tentunya pasti investor menantikan langkah berikutnya ya. Banyak yang menduga-duga, banyak yang memiliki perspektif bahwa memang kedua dekakorn ini akan melangkah lebih lanjut menuju IPO atau Initial Public Offering atau pencatatan di Bursa Efek Indonesia ya, dalam menggalang dana dari pasar modal Indonesia. Jadi memang banyak yang berspekulasi ini ya dengan adanya GoTo sebagai emiten baru nanti di Bursa Efek Indonesia, walaupun masih belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak maupun juga Bursa Efek Indonesianya. Tapi melansir dari data dari Bursa Efek Indonesia, jadi memang Bursa Efek Indonesia ini memiliki statement bahwa sekarang ini sedang intensif untuk melakukan pendekatan dengan unicorn dan dekakorn untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan untuk unicorn dan dekakornnya memang tidak disebutkan secara spesifik itu siapa, apakah Tokopedia, Traveloka ataupun yang lain-lain, masih belum tahu. Tapi memang statement dari Bursa Efek Indonesia sedang menjajaki pendekatan secara insentif kepada perusahaan-perusahaan dekakorn dan juga unicorn yang ada di Indonesia untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau misalkan GoTo ini akhirnya IPO di Bursa Efek Indonesia dengan valuasi tadi 198 triliun rupiah, GoTo Group ini akan menjadi perusahaan dengan market cap terbesar di Indonesia, masuk ke dalam 7 perusahaan market cap terbesar di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, emang siapa sih yang menjadi perusahaan terbesar dengan market cap terbesar di Indonesia? Ada Bank Sentral Asia dengan valuasi 798 triliun rupiah. Dan juga selanjutnya ada perusahaan dengan valuasi atau market cap terbesar juga. Ini ada Bank Rakyat Indonesia dengan market cap sebesar 492 triliun rupiah. Dan juga ada Telkom Indonesia senilai 315,02 triliun rupiah. Ini sangat menarik sekali untuk diperbincangkan. Dan sekarang IG Live kali ini juga kita akan mengundang narasumber yang tentunya memiliki capability untuk membahas terkait dengan isu ini, yaitu adalah Hosiana Evalita Situmorang. Beliau adalah ekonomis PT Panin Sekuritas. Kita akan mengupas isu terkait dengan IPO dari Dekakorn ini dengan sebentar lagi Mbak Hosiana akan tergabung bersama IDX Channel. Sebentar lagi Mbak Hosiana akan tergabung. Baik, Mbak Hosiana, halo. Iya, halo, siang. Siang, Mbak. Apa kabar? Ya, baik, sehat selalu. Iya, Mbak udah makan siang belum, Mbak? Mungkin akan habis live ya. Oke. Aku nanya gini, soalnya memang topik kita kali ini tuh sangat
panas begitu ya kan, merasa energi kayaknya nih karena exciting banget karena banyak sekali sobat investor yang menanti-nantikan sebenarnya ini arahnya kemana gitu ya, apakah ini akan IPO, apakah ini hanya sebatas merger, kalaupun merger juga valuasinya besar sekali, dan juga ini sangat berturut-turut ya dari mulai Telkomsel injek dana ke Gojek, terus Gojek ternyata sekarang disokong oleh Lipo Group dan lain hal sebagainya. Kita akan membahasnya lebih jauh ya Mbak ya pada IG Live kali ini. Ya baik Mbak, jadi seperti yang kita tahu memang isu kedua perusahaan yakni Gojek dan Tokopedia ini juga berembus kencang akan IPO gitu ya di Bursa Efek Indonesia. Kalaupun memang terjadi begitu ya Pak ya, kita analogikan Iya. ini keduanya akhirnya melantai di Bursa Efek Indonesia. Apakah ini akan membawa pengaruh positif terhadap pasar modal Indonesia, Mbak? Iya, jadi memang yang paling dicari itu sebenarnya adalah sosok yang bisa menjaga kepercayaan investor kan. Karena kalau kita lihat di tahun 2019-2020 itu kan banyak marak aksi apa bisa lembaga asuransi yang invest di bursa dan menjadi sengkarut gitu kan. Itu kan cenderung apa seperti kasus Jiwasraya itu kan jadinya kan cenderung menekan kepercayaan investor kan untuk masuk ke bursa. Betul. Nah, jadi sebenarnya adanya momen GoTo ini diharapkan tuh bisa menarik investor lagi gitu, khususnya investor retail dan juga milenial gitu. Karena kan sebenarnya yang diharapkan adalah semakin banyak investor di domestik. Nah, Oke. tapi kalau kita lihat sebenarnya kepercayaan ke depannya sih memang ini ya salah satunya akan sangat didukung oleh si GoTo ini kalau memang afiliasinya itu memang akan benar-benar mau IPO di Indonesia gitu. Terlepas memang adanya potensi mereka mau IPO di mana aja, tapi setidaknya mereka akan IPO di Indonesia gitu. Nah, tadi sih karena kan sebenarnya Gojek dan Tokopedia itu kan dua instansi yang sebenarnya disukai oleh masyarakat kan. Karena kalau kita lihat dengan usernya yang cukup tinggi, jadi sebenarnya sih harapannya itu udah menjadi modal kepercayaan buat investor sendiri gitu. Walaupun memang kalau yang kita tahu kan nanti kalau mau IPO kan instansi itu wajib untuk melaporkan laporan keuangannya kan gitu. Jadi di situ sih nanti apakah dalam menjalankan bisnisnya ini si GoTo ini sudah berhasil memberikan profit gitu dengan valuasi yang kita katakan fantastis ya. Mm-mm. Betul sekali. Jadi juga dengan adanya, misalkan nih ya, dari GoTo ini akan melantai di Bursa Efek Indonesia, diharapkan juga ini akan menaikkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Seperti yang kita tahu, memang beberapa waktu yang lalu seperti kasus Jiwasraya dan kasus BUMN lainnya ini sempat gimana ya mencoreng kinerja dari pasar modal Indonesia, dan semoga IPO dari GoTo nanti, kalau misalkan IPO ya Mbak ya, masih belum tahu kan kita. Iya betul Jadi betul. jadi ya semoga itu akan menaikkan kepercayaan investor dalam hal menabung saham begitu ya. Oke, baik Mbak. Kalau misalkan seperti yang melansir dari pernyataan Bursa Efek Indonesia ya, Bursa Efek Indonesia ini sedang intens untuk melakukan pendekatan terhadap unicorn dan juga dekakorn yang ada di Indonesia untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Menurut Mbak Hosiana sendiri ya, ini mungkin nggak sih Tokopedia dan Gojek itu sendiri? Coba. Iya, jadi kalau melihat dari pernyataan yang sedang menjajaki, sebenarnya sih arahnya ada positif, arahnya positif Mm-mm. ya. Karena kan sebenarnya biasanya ini kalau udah ada berita di bursa, misalnya ada suatu perusahaan yang mau IPO itu kayak cenderung kurang lebih 1 tahun berjalan tuh benar terrealisasi gitu. Mm-mm. Nah, tapi terlepas dari itu semua sih sebenarnya yang nanti kita lihat adalah ini sih valuasinya sih seberapa menarik gitu. Karena kan pasti sebenarnya akan ada banyak pihak yang bilang valuasinya undervalue atau overvalue, pasti kan akan ada statement seperti itu gitu. Tapi Oke. sebenarnya kalau sebagai investor sih kita kalau misalnya ini tergantung momennya ya, mau short term atau long term gitu. Tapi kalau misalnya Mm-mm. short term kita bisa ikuti saat momen IPO karena kan memang mostly domestik kecenderungannya short term. Tapi sebenarnya Mm-mm. kalau valuasinya ternyata menarik, kita tetap bisa hold hingga long term. Oke, oke, oke. Tapi kalau menurut Mbak Hosiana, dari timing IPO-nya itu sendiri, cocok nggak sih IPO Dekakorn dan Unicorn ini di Bursa Efek Indonesia saat-saat ini begitu Mbak Hosiana? Oh, harusnya sih ini ya cocok ya karena misalnya IPO tuh sebenarnya adalah momen yang nggak terlalu misalnya harus kayak momentum nunggu misalnya habis lebaran atau apa, tapi kan ngelihat Heeh. dari kondisi masyarakat sendiri sebenarnya di tengah sekarang Gen Z yang sudah semakin
apa ya, Mm-mm. semakin udah lebih cerdas, udah lebih tahu tentang investasi dan juga akses digital gitu. Karena kan sekarang kan digitalisasi kan semakin meluas. Nah, jadi sebenarnya Mm-mm. sih apa ya, ketertarikan akan aspek-aspek digital, khususnya ini perusahaan ini sendiri kan sebenarnya berbasis digital ekonomi kan, baik Gojek dan juga Tokopedia, walaupun memang aktivitasnya juga real gitu, transportasi, makanan, payment dan lainnya gitu. Tapi sebenarnya ini momentumnya pasti, yaitu dalam rangka kalau kita lihat adalah memberikan kepercayaan juga nih untuk bahwa digital ekonomi di Indonesia tuh nggak hanya sekedar startup aja, tapi juga bisa masuk ke ranah IPO hingga menjadi sebuah perusahaan publik. Iya betul sekali ya Mbak ya. Oh iya juga buat sobat investor mau mengingatkan lagi kalau misalkan memang IG Live kali ini merupakan IG Live interaktif. Jadi kalau misalkan sobat investor mau bertanya terkait dengan go to IPO ataupun merger ataupun apapun itu bisa langsung tanyakan. Nanti pihak dari ID Action akan screening jawab pertanyaannya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi dengan Mbak Hosiana. Mbak Hosiana nggak apa-apa ya nanti kalau misalkan banyak sobat investor nih nanya-nanya ke kita gitu ya Mbak ya. Ya, Iya oke, baik, ya. heeh. Mbak Hosiana, seperti yang kita lihat juga nih ya, kalau misalkan em, kita lihat nih, ini kan masih sebatas isu ya untuk IPO, entah itu Gojeknya, ke Tokopedia kahnya, atau mungkin mergernya yaitu GoTo-nya akan IPO, tapi ini masih sebatas isu. Apakah ini waktu yang tepat untuk sobat investor gitu ya, untuk mulai menabung dari sekarang gitu ya, mengumpulkan kapital untuk nantinya injek, tapi apakah lebih baik sobat investor sekarang kalau misalkan ada kapital belanja saham yang lain dulu aja gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat indeks harga saham gabungan lagi terkoreksi nih, mungkin waktunya yang baik untuk chip in begitu ya. Tapi di sisi lain juga ini mau ada IPO yang sangat menarik gitu, unicorn dan dekakorn. Menurut Mbak Hosiana sendiri, sobat investor sikapnya harus bagaimana? Ya, ya, jadi sebenarnya kalau saya ya, kalau misalnya menjadi seorang investor dan juga melihat kaidah yang harusnya sebagaimana, sebenarnya memang yang pertama adalah melihat momentum dan juga menyesuaikannya dengan tujuan dan alokasi anggaran gitu. Karena kan sebenarnya investasi itu yang baik adalah kalau kita pakai uang yang emang nggak terlalu harus buru-buru kita butuhkan gitu. Tapi tetap dengan tujuan adalah ingin memaksimalkan return kita gitu kan. Mm Kenapa -mm. kita masuk ke bursa? Nah, jadi di tengah momentum yang sekarang sebenarnya kan Mm ketidakpastian -mm. itu masih cukup tinggi. Jadi memang kita harus tapi walaupun ketidakpastian cukup tinggi, tapi kita lihat momentum reopening ekonomi itu cepat gitu. Misalnya Oh, inflasi aja di US udah langsung overshooting ke 4,2 ya, sedangkan The Fed di bulan Maret itu memperkirakan hanya di 2,2 betul gitu. banget, Mbak. Nah, Mm -mm. tapi dalam 2 bulan tuh ternyata bisa overshooting gitu, dan juga kalau kita berkaca dari krisis sebelumnya, stimulus saat itu tuh sangat besar gitu. Nah, berarti kan sebenarnya prospek pemulihan itu cukup tinggi juga. Jadi maksudnya ini gambaran antara ketidakpastian dan prospeknya, jadi sama-sama dua kutub yang cukup apa ya, cukup kuat gitu. Nah, jadi sebagai seorang investor ya harus bisa menyesuaikan ke kondisi itu gitu. Jadi kalau kami dari tim riset Tanin itu melihatnya untuk yang menangkap momentum pemulihan ekonomi itu sebenarnya kita better pilihnya ke saham-saham yang small cap. Karena small cap ini Mm cenderung in terms of growth, harga dan return-nya dia bisa lebih tinggi gitu. Kalau kita lihat kan saham-saham small cap seperti ISSP, MLPL sendiri, atau misalnya kayak Bang Arto, itu kan -mm. sebenarnya dia langsung valuasinya itu melesat di dalam waktu 1 tahun ini kan, itu Mm termasuk yang -mm. saham-saham yang small cap. Sedangkan itu uh, jadi gini, small cap itu ditujukan untuk menangkap momentum pemulihan ekonomi gitu. Mm Sedangkan -mm. kalau untuk yang menghadapi ketidakpastian, kita lebih bisa pilih saham yang growth defensif gitu. Jadi dia tetap bisa stabil growth-nya dalam menghadapi ketidakpastian gitu. Karena kan sebenarnya keberhasilan dari vaksinasi dan juga kelancaran dan juga penanganan COVID-19 di tengah masih banyaknya Mm jumlah kasus yang meningkat di sebagian negara dan varian baru gitu kan juga bikin Oke. uncertain. Nah, jadi sebenarnya kita masih tetap bisa untuk mulai perlahan akumulasi itu ke saham-saham blue chip gitu yang lebih defensif. Oke. Jadi itu tergantung dengan appetite dari investornya sendiri begitu ya. Tapi kalau menurut Betul. Mbak Ya. Hosiana sendiri, dari tadi kan Mbak Hosiana bilang terkait dengan second liner begitu ya. Sekarang kan Ya. memang indeks harga saham gabungan sedang mengalami koreksi, bahkan untuk mencapai
level psikologis, let's say 6.000 yang biasanya gampang gitu ya, di level 6.000 sekarang sangat susah sekali. Bahkan tadi terakhir juga di jam 12.10 indeks ada di 5.700. Apakah ini saat yang tepat untuk sobat investor begitu ya untuk chip in ke saham-saham second liner? Iya, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat Mm-mm, dari historical dan pola IHSG sepanjang mm-mm, tahun ya, kalau kita lihat ke mm-mm, beberapa tahun sebelumnya, memang di periode masuk kuartal 2 akhir, 3 pertengahan mm-mm, tahun ya, hingga nanti mm-mm, ke awal kuartal 3, memang transaksi dan arah transaksi nggak terlalu ramai, dan juga arah bursa, arah IHSG itu nggak mm-mm, yang langsung bullish gitu. Jadi kayak kecenderungannya mm-mm, justru di momen ini emang IHSG ada kecenderungan untuk dia rehat gitu. Karena mm-mm. setelah momentum window dressing di kuartal 3 akhir, kita masuk ke awal tahun kan, Januari Iya, effect betul. hingga akhir Februari. Jadi ini momentum memang IHSG masih rally gitu. Jadi memang untuk investor yang mungkin ya lagi nyangkut atau mungkin lagi nggak bagus, itu sebenarnya kalau emang nggak terlalu butuh sih better di hold dulu aja gitu. Karena nanti Mm-mm. sayang dengan momentum pemulihan ke depannya gitu. Karena tadi udah di-mention, indikator pemulihan ekonomi baik di domestik dan global tuh sangat kuat gitu. Jadi sayang banget kan kalau nanti di kuartal 3 akhir menjelang Mm-mm. window dressing dan awal tahun Naik kita malah lagi gitu ketinggalan ya. gitu. Oke, oke. Iya, Baik-baik gitu. Bos Yana. Jadi kalau misalkan nih sobat-sobat investor yang lagi menggantung gitu ya sahamnya ya, jangan di cut loss dulu. Siapa tahu nanti di kuartal ketiga justru naik lagi begitu ya. Karena memang kalau misalkan kita sedih melihat indeks harga saham gabungan selalu warnanya merah begitu ya. Tapi juga kita harus mengingat Iya. bahwa memang dari mulai kuartal 3 begitu ya tadi kata Mbak Oceana sampai dengan awal first quarter ini memang hijau terus dan menunjukkan rally yang luar biasa. Seperti yang kita tahu Mbak Oceana, waktu kemarin saja di Maret 2020, indeks harga saham kan sempat menyentuh level terendahnya di 3.900-an. Tapi sekarang sudah berada di 5.700-an ya kita we should be grateful about that gitu ya. Walaupun level psikologisnya di 6.000 tidak tembus lagi sekarang tapi memang perjalanan dari 3.900 sampai dengan 5.700 it's a great leap begitu ya Mbak Oceana. Oke, Mbak Oceana ini ada pertanyaan dari sobat investor, mari kita cermati dulu ya bersama-sama ya. Oke. Dari Mbak Nana Handoko, Gojek, Tokopedia merger jadi GoTo. Saham pendukung apa yang terpengaruh? Terima kasih. Gimana Mbak Oceana? Ini terkait dengan saham pendukung dari Gojek dan Tokopedia itu sendiri. Iya, jadi sebenarnya saham pendukung adalah afiliasi institusi yang terkait dengan si GoTo ini. Nah, kalau Oke. kita lihat kan sebenarnya mostly banyak ini ya perusahaan-perusahaan yang justru juga listing di IDX sebagai saham-saham blue chip kan, seperti Mm-mm. Astra, Telkom, dan juga Mm-mm. ada Gojek. Dan juga Gojek sendiri kan juga invest di beberapa saham yang juga perusahaan yang juga listing di IDX kan, kayak Gojek Oke. ke MLPL, Mm-mm. MPPA ya, MPPA, dan juga Bang Arto juga kan. Nah, kalau kita lihat kan harusnya itu menjadi ini juga apa akan terbawa sih. Yang pertama terbawa euforia, tapi secara fundamentalnya sebenarnya kalau kita lihat di saat ini tuh dan di saat ini dan kalau kita melihat optimis ke Mm-mm. tahun yang akan datang harusnya itu positif ya semuanya ya. Maksudnya akan punya kinerja yang lebih baik lagi gitu. Karena kalau kita lihat kan seperti Astra, Telkom itu kan sebenarnya belum balik ke harga dia sebelum pandemi gitu. Uh-uh. Sedangkan kalau di saat ini memang kinerjanya juga memang mostly kalau kayak untuk Astra kan belum yang 100% pulih, tapi dengan adanya PPNBM dan untuk barang untuk kendaraan otomotif, penjualan mobil naik dan juga ekonomi digital akhirnya Telkom juga naik. Jadi maksudnya terlepas dari momen GoTo sendiri sebenarnya secara fundamental perusahaan yang terkait dengan GoTo ini sendiri itu punya prospek yang baik yang cerah juga gitu untuk ke depan. Jadi kalau misalkan kita melihat mungkin secara valuasi bank-bank kayak misalkan Arto begitu ya, Bank Jago dan juga Ya. PL dan pokoknya saham-saham yang
memang terseret gitu ya dalam proses GoTo Ya, merger ini juga ikut naik, padahal mungkin kalau secara fundamental tidak begitu bagus, tapi memang terbakar dari momentum saja sepertinya begitu ya Mbak Oceana ya. betul. Iya, Oke, ya. baik. Dan harus sobat investor bisa melihat, bisa mencermati saham-saham yang lain yang seperti tadi Mbak Husiana bilang, yang seperti Astra International yang sebenarnya harganya masih belum rebound lagi ya Mbak ya, benar juga tuh ya. Walaupun Iya, memang naik, betul. tapi padahal belum ke posisi seperti sebelum pandemi, iya nggak Mbak ya? Betul sekali. Itu sobat investor, Iya, ini semoga bisa menjadi masukan ya buat sobat investor untuk iya. mengatur portofolionya. Baik Mbak Husiana, ini masih ada pertanyaan dari sobat investor, mari kita cermati bersama ya. Ada dari Mas Danang Satria. Kak, adakah efek domino dari isu IPO GoTo terhadap saham yang diinvest oleh Gojek? Bagaimana Arto dan MPPA? Wah, ini langsung sebut nama Arto dan MPPA. Gimana Mbak Oceana? Arto dulu deh, Bang Jago nih. Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat secara valuasi sih sebenarnya Bang Arto ini cukup berat ya kalau mau jadi Oke. pilihan gitu. Mm-mm. Karena dari price to book value-nya aja udah di atas 60 gitu. Tapi Mm-mm. kita ngelihat ke kalau misalnya kita membandingin ke bank buku 4 yang juga masuk ke big Mm-mm. caps ya seperti BCA, BRI, ya cenderung berat gitu kalau kita mau Mm-mm. pilihnya ke Arto. Tapi kalau misalnya kita mau lihat kayak valuasi bank-bank yang maksudnya Arto ini kan Mm-mm. bisnisnya kan sebenarnya dia bilang kan mau ke konsep bank digital. Mm-mm. Kan ada kemungkinan nanti dia mau support untuk sistem payment sistemnya Gojek gitu kan. Mm-mm. Betul. Jadi sebenarnya sih kalau kita mau lihat dengan pola bisnis dia yang konsepnya ke Mm-mm. arah digital payment, kita harus cari pembandingnya juga yang sama gitu, yang Mm-mm. sama bisnisnya. Karena kalau kayak BCA, BRI Mandiri itu kan lebih ke arah consumer maksudnya consumer credit, work and Oke. investment credit sama Mm-mm. UMKM gitu. Jadi kan beda bisnisnya dengan Arto. Jadi makanya tuh kita memang Mm-mm. agak-agak sulit untuk membandingkannya. Tapi kalau memang untuk kalau ke perbankan sendiri sebenarnya sih kita kalau untuk Arto ini memang udah cenderung agak ketinggalan ya kalau misalnya mau beli sekarang. Tapi kalau Iya, untuk iya. ngeraih momen euforia ini sih masih bisa aja sih. Cuma mungkin nggak akan sefantastis ketika Arto masih di harga 300. Ya, itu udah Gitu. kelewat jauh ya Mbak Oceana Iya, ya. iya, betul. Heeh. Iya. Jangan-jangan Mbak Oceana nih yang ngambil Bang Arto waktu 300 nih. Memang Iya, ya. iya. Kalau misalkan kita lihat nih ya Bang Jago nih, sekarang ada di level 10.300. Kita patut apresiasi Iya, ya, karena awalnya waktu itu cuma 300, sekarang udah di 10.300. iya, Tapi kalau mau chip in sekarang juga seperti yang Mbak Oceana bilang sudah cukup telat iya, ya, karena memang iya, penurunannya ini udah sudah lebih dari 3% nih, 3,74% dalam satu hari. Dibuka di 10.750 Mbak. Sekarang ada di 10.300. Sempat terendahnya di 1.250. Berarti bisa dibilang bahwa investor-investor pada Bank Jago ini sudah melakukan profit taking begitu ya Mbak Hosiana ya. iya, betul. Dan Heeh. juga kecenderungannya memang kalau investor Mm-mm. yang melihat newsnya justru udah semakin bergeming, udah booming seperti Mm-mm. ini, itu Oke. justru kecenderungan memang polanya sell on news gitu. Ah, oke, I Uh, see, I see. Iya, jadi Mm-mm. kayak seperti kita belajar dari pengalaman vaksinasi seperti Kimia Farma, Indo Farma. Itu kan Mm-mm. sehari sebelum Pak Presiden Jokowi mau divaksin, itu dia Oke. naiknya signifikan banget kan sampai Mm-mm. sempat menyentuh angka ya. Tapi Betul. saat vaksinasi justru terkoreksi sahamnya Mm-mm. gitu sih. Gitu. Jadi mungkin kalau untuk kita mau misalnya tetap pengen ingin nge-ride moment untuk saham yang terafiliasi dengan GoTo ini sebenarnya sih masih bisa di momen ini, tapi emang jaga-jaga ketika nanti udah beritanya tuh merebak beneran di IPO gitu sih, Mm-mm. beneran merger. Nah, pasti kecenderungannya di situ awal-awal tuh masih ini ya, masih tetap akan naik Mm-mm. karena kan seperti saham-saham IPO kan pasti akan melesat ya, bisa sampai Mm-mm. auto reject atas berminggu-minggu gitu. Nah, tapi sih setelah lewat momen itu ada potensi dia akan ini akan apa ya bisa masuk auto reject bawah gitu. Tapi kalau kita lihat lagi untuk Arto ya, setelah dia Mm-mm. naik ke 10.000 itu dia mengalami auto reject bawahnya tuh nggak yang lama gitu, nggak seperti kayak beberapa Mm-mm. saham lainnya gitu. Iya, Berarti kan betul. kalau kita lihat
Berarti kalau kita berarti investor nih sangat optimis gitu dengan saham-saham yang terafiliasi dengan Gojek dan juga berbasis bisnis digital ekonomi. So we can say that it's about euphoria begitu ya Mbak Oceana ya, dan Iya, juga iya, banyak juga investor yang melakukan sell on news. Jadi buy on euphoria, iya, sell on news begitu Mbak Oceana. iya. Baik, itu tadi pemaparan luar biasa Mbak Oceana ya terkait dengan Bank Jago atau dengan Arto, dan tadi juga sobat investor menanyakan terkait dengan MPPA. Gimana nih Mbak? Masih terafiliasi dengan saham, bukan saham ya, masih terafiliasi dengan aksi merger ini. Bagaimana Mbak Oceana? Iya, sebenarnya sih nggak apa-apa kalau masih mau hold MPPA, karena kalau kita lihat secara prospek bisnisnya ya, maksudnya Mm-mm. terlepas dari GoTo sendiri kan, karena GoTo ini kan masih belum ada statement resminya ya, maksudnya Iya statement betul. resmi apakah dia mau IPO, tapi kan kalau untuk mergernya udah ya, Mm-mm. maksudnya udah kayak cenderung booming banget, maksudnya udah kayak udah hampir udah pasti gitu kalau kita ngecek di berita. Jadi Mm-mm. sebenarnya potensi dia untuk lebih besar lagi tuh masih terbuka Mm-mm. luas gitu. Oke. Karena belajar dari harga Bang Arto sendiri dari 300 bisa Mm-mm. ke 10.000 ya. Jadi kalau PPA dan MPLPL tuh sebenarnya harganya untuk naik lagi tuh masih ada prospek, dan Mm-mm. juga bisnis MPPA kan dia pengelola dari hypermart gitu kan. Mm-mm. Dimana sebenarnya retail sektor ini diperkirakan ya itu akan Mm-mm. bisa pulih recover signifikan, karena yang pertama masyarakat tuh dari sisi daya beli dan juga Mm-mm. optimismenya tuh udah pulih, karena ada namanya indeks keyakinan konsumen itu per April ini untuk pertama Mm-mm. kalinya sejak bulan April ya atau Juni tahun lalu itu dia di April tahun ini dia baru ke optimis lagi setelah hampir lebih dari 10 bulan dia di zona 10 optimis, artinya bulan. di bawah Ah, ah. dia. Mm-mm. Nah, jadi kalau kita lihat masyarakat ini cenderung untuk daya belinya juga cukup udah mulai menaik, udah mulai signifikan naik, karena Mm-mm. hypermart itu kan kalau secara ini kita ngeliat secara bisnisnya MPPA dulu ya, terlepas nanti dia Mm-mm. didorong oleh euforia itu ya. Karena kan tadi kalau Mm-mm. hypermart itu kan cenderung kebutuhan primer gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau kebutuhan primer di tengah ini momentum masyarakat belanja dan juga Mm-mm. excess saving masyarakat kan cukup tinggi. Oh Jadi ya baik. Ah, ah. momen dia untuk spending itu juga akan tinggi tinggi juga. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Mm. retail sektornya yang potensinya juga bisa recover cukup ini ya cukup signifikan nantinya di kalau kita lihat sih mulai bulan ini ya hingga ke Mm. depannya gitu. Jadi secara prospek bisnis artinya juga masih menarik. Oke, jadi kalau misalkan MPPA bukan hanya karena ini perusahaan yang terafiliasi begitu ya dengan Iya. adanya Gojek, tapi juga secara bisnis core-nya yang dimana ini merupakan sektor retail begitu, dengan kita bisa melihat ya people purchasing power nowadays itu sangat tinggi begitu ya daripada tahun lalu yang cenderung pesimis. Jadi memang bisnis dari MPPA ini terlepas dari ia adalah perusahaan yang terafiliasi dari Gojek, jadi memang masih menjanjikan gitu ya. Prospeknya ke depan masih oke begitu ya, Mbak Wasiana. Iya. Oke, Mbak Wasiana. Kalau misalkan kita melihat nih ya dalam keterangan resminya, GoTo memiliki total gross transactions value atau GTV secara grup lebih dari 22 miliar US dollar di 2020, lebih dari 1,8 miliar transaksi pada tahun 2020, dan lebih dari 2 juta mitra driver yang terdaftar pada saat Desember 2020, dan lebih dari 11 juta mitra usaha atau merchants per Desember 2020 juga, dan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan atau monthly active user, dan memiliki kontribusi sebesar 2% terhadap PDB Indonesia. Bayangkan Mbak ya, bisa ya perusahaan berkontribusi terhadap PDB Indonesia yaitu 2% begitu. Ini sebenarnya apa artinya Mbak? Mungkin Mbak Hosiana bisa menerjemahkan terkait dengan aset-aset yang dimiliki ini Mbak. Bagaimana? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat perusahaan ada yang akan ya IPO dengan dia bisa berkontribusi cukup signifikan ya 2% tuh signifikan banget. Karena Mm-mm. walaupun emang kita bandingin kalau ke penyusun utama PDB ekonomi Indonesia itu kan yang pertama adalah sektor konsumsi. Mm-mm. Bukan sektor konsumsi, artinya konsumsi rumah tangga. Konsumsi Betul. rumah tangga tuh 56-58%, kemudian ada PMTB dan ekspor dan impor. Tapi Oke. kalau kita lihat secara sektor, paling besar tuh sektor industri di 20%.
Nah, Hmm, hmm. 2% ini tadi kan udah di-mention ya, itu kontribusi 2% terhadap PDB. 2% itu setara dengan sektor konstruksi. Ya, kurang Hmm, lebih konstruksi, kemudian juga pengadaan listrik dan gas, intinya intinya tuh besar banget 2% dari PDB-nya Indonesia yang kurang lebih sekitar 14.000 triliun ya oke. tahun. Berarti 2% itu gede banget sih, itu luar biasa. Nah, kita lihat dari kita coba bandingkan dengan emiten yang juga Hmm, in terms of kapitalisasi dan juga hmm. bisnis yang cukup besar itu seperti saham BCA dan Oke, saham eh, Bank Mandiri dan Astra oke. gitu ya. Emiten ini perekonomian mungkin nggak yang terlalu kita belum tahu nih apakah bisa mencapai 2%. Tapi kalau Hmm, kita lihat dari sistemiknya, maksudnya sektor perbankan, sektor apa otomotif, Astra kan hmm, ini bisnisnya banyak ya, ada hmm. communication, ada toll road Ali. dan macam-macam. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya dengan semakin dia sistemik, sebenarnya investor tuh lebih suka ya, karena kalau kita lihat BCS sendiri kan dari harga sahamnya, kalau kita lihat paling dekat ya dari tahun 2016 deh, itu kan dia di harga 18 ribuan ya, hingga Hmm, bisa ke 20 ribu, dan sekarang di 36 ribu gitu. Jadi kalau kita lihat sih, kalau nanti si GoTo ini pun benar akan IPO, itu sebenarnya untuk di jangka panjang itu sangat menarik banget gitu. Kalau misalnya kawan-kawan investor tuh bisa berkesempatan memiliki sahamnya gitu. Karena hmm. seperti mostly saham blue chip dan big Heeh. caps ya, itu yang Hmm, dengan dia bisa mencapai valuasi di bursa yang hampir kalau BCA kan 800 triliun ya, sedangkan Bank Mandiri mungkin heeh. sekitar 300 triliun. Itu luar Betul. biasa besar, dan juga emang bisnisnya mereka se-Indonesia itu juga sangat besar gitu. Jadi kalau nanti GoTo bisa disanding-sandingkan dengan big caps itu sebenarnya potensinya bagus banget gitu untuk kalau kita berkesempatan bisa pegang. Iya benar banget. Tapi tadi aku jadi salah fokus Mbak ya ketika Mbak Oceana bilang di tahun 2016-an justru Bank BCA ini pernah ada di level 18 ribuan. Tahu gitu ya Mbak ya. Di 2016 Mbak. Sebanyak-banyaknya, koleksi sebanyak-banyaknya sobat-sobat investor yang di tahun 2016 nih yang beli BCA di harga 18 ribu, dan sekarang udah di 31 ribu begitu ya Mbak ya, luar biasa. Dan kalau misalkan kita melihat dari secara valuasinya, memang Bank BCA ini merupakan perusahaan paling besar secara market cap-nya begitu ya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi memang kalau misalkan kita melihat secara valuasi, ini valuasi teratas masih ditempati oleh Bank Sentral Asia dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 798,82 triliun. Setelah itu ada Bank Mandiri dengan kapitalisasi pasar sebesar 492,07 triliun, dan selanjutnya ada Telkom Indonesia dengan market kapitalisasi sebesar 315 triliun rupiah. Jadi kalau misalkan GoTo ini IPO, dan kita sudah tahu ya valuasi ini besar sekali begitu, dan ini cocok banget untuk yang pengen long term investing begitu ya Mbak Hosiana. Iya. Oke Mbak Hosiana, ini ada pertanyaan lagi dari sobat investor. Sebenarnya Mbak Oceana ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke IDX Channel ya terkait dengan merger ini dan IPO ini ya. Kita bisa lihat antusiasmenya, apalagi kalau misalkan beneran IPO ini ya Mbak ya. Pasti ngantri Iya. banget. Nggak kebayang. Oke. Aku sih minatnya bisa oversubscribe-nya luar biasa sih. Wah, iya. Pasti, pasti. Bisa dipastikan itu ya. Dan juga ini ada pertanyaan dari sobat investor. Kira-kira jika GoTo akan IPO, berapa harga awal yang akan ditawarkan? Wah, kira-kira Mbak Alsiana udah ada prediksi belum? Kira-kira harganya di berapa? Iya sih, sebenarnya sih saya pribadi nih belum yang yakin dia akan tahu harganya berapa ya, karena kalau untuk menentukan harganya berapa sih harus lihat earning valuasinya berapa gitu. Mm-mm, Tapi kalau betul. misalnya pendekatannya dulu deh, pendekatan kita ngelihat dari saham yang IPO dengan valuasi perusahaan yang besar ya, Mm-mm. itu tuh kemungkinan memang harusnya sih, kemungkinan ini dia untuk IPO mungkin di atas harga 2.000 3.000 rupiah gitu untuk IPO. Jadi kayak agak agak
agak nggak mungkin kalau si GoTo ini untuk IPO mau pasang harga di bawah Rp1.000, misalnya 200-300, kayaknya agak agak Iyalah. nggak mungkin sih, gitu. Jadi kemungkinan memang 2.000 atau Rp3.000 itu pun kemungkinan Heeh. masih tetap akan subscribe sih. Mm-mm. Oke, oke. Jadi memang perkiraannya nggak mungkin di bawah 1.000 gitu ya, 500 Iya, atau 600. Jadi mungkin agak susah sih. perkiraannya 3.000-an begitu ya kali ya Mbak Hosiana. 3.000. Oke, oke, oke. Oke, kalau kayak begitu Mbak Hosiana, ini masih ada pertanyaan lagi. Em, Jika keduanya ini masuk ke Bursa Efek Indonesia ya, Gojek dan juga Tokopedia, misalkan IPO di Bursa Efek Indonesia, dan ini pasti akan masuk ke indeks IDX Tekno atau indeks saham perusahaan teknologi. Kalau misalkan kita melihat dari sektornya nih Mbak ya, sektor teknologi gitu di Bursa Efek Indonesia, seberapa menarik sebenarnya sektor ini dibandingkan sektor lainnya Mbak? Iya, jadi sebenarnya menariknya adalah kalau memang benar-benar nanti digital ekonomi ini ekspansifnya signifikan gitu. Mm-mm. Karena kalau kita lihat dari perbankan itu emang signifikan banget, Mbak. Jadi kalau kita Mm-mm. bandingkan transaksi secara year on year-nya itu bisa tumbuh 40% lebih. Bahkan ada yang ketika awal-awal tahun 2001 kemarin di Januari Mm-mm. Februari, kalau kita baca laporannya Bank Indonesia, untuk kayak transaksinya itu bisa tumbuh 40%, bahkan ada yang di sentra beberapa transaksi itu sampai di atas 100% gitu. Oke. Nah, tapi kalau kita bandingkan percentage secara year on year, tapi kita harus melihat secara nominal transaksinya berapa triliun gitu kan. Nah, itu Mm-mm. ada yang sampai menyentuh 3.000 triliun gitu. Jadi Mm-mm. sebenarnya kalau kita lihat dari pertumbuhan dan juga transaksi yang meningkat, ini Mm-mm. berarti harusnya sih untuk apa uh, prospek dari IDX Technology ini menarik ya, karena kan disupport dari perbankan dan juga maksudnya kebutuhan masyarakat yang meningkat, dan juga kalau Mm-mm. kita lihat tantangannya adalah nanti apa ya, historical dari laba perusahaan itu sendiri, karena kan pasti kan mau IPO nanti kan Mm-mm. mereka harus bikin publish laporan keuangannya gitu. Mm-mm. Dan kalau kita lihat historicalnya itu dia stabil untuk laba bersih yang didapatkan, dan Mm-mm. karena prospek ekonomi digitalnya itu sangat luas gitu, maksudnya sangat Oh. bagus. Tapi kita mau lihat gimana kinerja perusahaannya sendiri gitu, jadi fundamental ke perusahaannya. Tapi kalau kita perhatiin beberapa yang IPO dari akhir tahun 2020 hingga awal Mm-mm. tahun ini, sebenarnya banyak juga indeks teknologi kan. Ada beberapa saham yang justru laba bersihnya itu sangat meningkat signifikan di sejak tahun 2019 ke 2020, dan bisa dibayangkan kalau 2020 dia udah signifikan laba Mm-mm. bersih dan fundamental lainnya, berarti nanti 2021 2022 ada potensi yang lebih baik. Oke, jadi memang kembali lagi ke fundamental dari perusahaan-perusahaan yang ada begitu ya. Tapi kalau Ya, misalkan kita lihat nih Mbak Luciana, dari ya. sektor teknologi di Bursa Efek Indonesia, kita bandingkan dengan Wall Street begitu ya. Sektor-sektor teknologi ini Ya. memiliki pengaruh yang sangat banyak terhadap indeks di sana begitu. Kira-kira Ya. kalau misalkan kita bandingkan dengan Indonesia ya, kapan Indonesia akan memiliki dari sektor teknologinya ini akan sepadan begitu dengan Wall Street yang memiliki sektor teknologinya begitu Mbak? Ini masih jauh Mungkin itu kan? tantangannya masih jauh, karena kalau kita bandingin seperti teknologi di US itu kan ada Microsoft. Nah, sedangkan dia itu Mm-mm. kan udah supplier dari Mm-mm. si Microsoft-nya sedunia gitu. Iya Sedangkan sih, kalau kayak di betul ya. Indonesia, iya, in terms of playing field dan level Mm-mm. pangkat pasarnya masih cukup jauh sih, Mbak. Jadi masih cukup berat lah untuk kayak mau saingin kayak Wall Street. Tapi untuk arah Mm-mm. kesananya itu nggak kalah sebenarnya, kalau misalnya nanti si startup yang tumbuh di Indonesia ini bisa merambah pasarnya se Asia Tenggara gitu. Oke. Jadi kan at least atau bisa ke luas lagi pasar Asia gitu. Karena kan Mm-mm. sebenarnya apa ya, powerhouse ekonomi global itu kan di Asia dan juga Betul, Asia Tenggara setuju. utamanya gitu. Iya, Jadi walaupun prospek ke depan uh-uh. masih ada. Walaupun memang kita masih sekarang nih kondisi sekarang kita masih kalah gitu dengan Wall Street yang memiliki saham teknologi Iya, yang luar biasa, ada Microsoft, ada Apple dan betul. lain sebagainya. Tapi dengan kita bisa melihat bahwa we are gitu ya, Asia Tenggara ini tuh merupakan engine dari pertumbuhan ekonomi secara global ya. Soon mungkin kita akan bisa membalap gitu ya.
Well, the sooner the better ya harusnya Mbak Hosiana. Iya, Oke, oke, iya. Mbak Hosiana. Ini jadi kita sudah tahu juga kalau misalkan antara merger antara Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo ini, dan banyak sekali investor yang menanti-nantikan aksi setelahnya, yaitu IPO begitu ya Mbak. Betul. Dan Iya. apakah dengan mergernya antara Gojek dan Tokopedia ini akan mempermudah mereka untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia, atau sebenarnya sama-sama saja tanpa merger pun kalau misalkan mereka ada keinginan untuk IPO ya, then IPO begitu. Bagaimana Mbak Husiana? Sebenarnya sih emang ini kalau kita lihat sih arahnya di pihak GoTo-nya ya, apakah mereka Mm-mm. memang benar-benar tertarik IPO gitu. Karena kalau untuk Mm-mm. investor sih pasti sangat terbuka keinginannya gitu. Karena kalau kita Mm-mm. lihat seperti Astra, Telkom dan juga banyak Mm-mm. pendanaan untuk digital startup sendiri kan juga banyak yang emang udah Oke. invest ke sana gitu. Jadi apalagi untuk investor retail gitu pasti akan menarik. Jadi sebenarnya sih semuanya tergantung ke keputusan si GoTo-nya sendiri. Oh ya, jadi memang balik lagi ke kebijakan dari GoTo-nya itu sendiri. Oke, Mbak Hosiana, kita tidak terasa sudah berbincang hampir 1 jam terkait dengan Gojek Tokopedia merger jadi GoTo. Apa kabar IPO begitu ya? Kita juga melihat juga banyak sekali ini antusiasme dari sobat investor terkait dengan hal ini. Dan terima kasih Mbak Hosiana atas penjelasannya, very concise. I really enjoy our conversation. Terima kasih Mbak Hosiana.